Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ya kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu mungkin. Sekarang kita melanjutkan dari yang video yang sebelumnya yang ada di YouTube itu. Lah kemarin kan kita menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa, khususnya yang cuman orde satu kayak, yang orde satu kayak gini ki. Bukan orde satu, bener sih orde satu, tapi dalam satu persamaan, cuman satu persamaan lah. Bagaimana me, apa nih, menggunakan langkah numerik iki dalam menyelesaikan yang sistem bagaimana caranya? Lah, ini sebenarnya sama aja. Lah ini kan ada W0 ya, ada WI plus satu. Terus di sini juga ada WI. Ingat kalau misalkan di MATLAB eh runningnya atau indeksnya ini bukan nol tapi ini dimulai dari satu jelas. Kalau misalkan kenapa kok iki mulai dari nol ya biasanya itu kalau bahasa C++ iki dimulai dari nol. Jadi sebenarnya kalau misalkan dulu pelajaran kalian pemrograman itu sebenarnya kalian sudah bisa bikin ini sebenarnya. Cuman kan waktunya nggak nutut emang. Lah, ini kan cuman untuk satu rek, satu persamaan. Lah kalau misalkan untuk banyak persamaan kayak gini gimana? Lah, ini kan kalau satu ya berarti cuman W1. W ini cuman satu. Lah, kalau ada 4 gini berarti masing-masing ini punya W1, W2, W3 sama W4 masing-masing. Lah W1 iki punya K1, K2, K3, K4. Jadi masing-masing itu juga punya K1, K2, K3, K4. Semua nih. Lah, kita akan coba langsung ya. Sniffing, bukan spinning kan. Sniffing tool. Cak salah mana? Kan. Terus gini ya. Terus gimana, Kak? Se. Wait. Sniffing kan? Gini. Oh iya Kak, mumpung ini kalian kan kebetulan di kelas, jadi kita lepaskan semua. Maksudnya alat perhitunganmu, tokno kabeh, nanti bantu aku ngitung. Kan yang kemarin kan sama sekali aku nggak ngitung kan, karena nek atik ngitung, kalau ngitung pakai kalkulator yang kemarin ya kelamaan. Videonya kok malah durasinya lama. Lah, sekarang siapkan handphone, kok handphone? Kalkulator, sorry, kalkulator untuk bantu aku ngitung ini. Apa? Ya, it's okay. Kalkulator handphone, it's okay. Kayak it's okay aja dulu. Cak, ini bisa diperbesar lagi kan? Oh, kopas dulu ya, Ki ya. Kopas terus nang pin mana? Tapi nulis di sini enak banget loh kayak kemarin ya. Ini udah besar banget kan? Lah, ini tak kopas gini kan? Terus di pin ya. Dah, gini. Lah, biasanya kayak kalau di apa namanya? Di sistem dinamik yang kayak gini iki bakalan jadi satu min p kalikan pi kalikan iki n iki jumlah kelahiran yang memasuki suatu populasi biasanya yang iki. Lah, mu kan masing-masing ada mu rek. Di masing-masing kompartemen kan ada mu. Lah, ini biasanya jadi rata-rata kematian biasanya. Nah, yang disebut kompartemen itu maksudnya itu kompartemen S, I, Q, R itu. Maksudnya fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga, fungsi keempat. Itu kompartemen. Jadi kompartemen pertama yaitu S, kompartemen kedua itu I, Q sama R. Lah beta di sini biasanya jadi rata-rata penularan atau penularan gitu. Lah N-mu itu biasanya jumlah keseluruhan populasi. Nah, karena dia itu jumlah keseluruhan populasi, kalau di sistem dinamik biasanya N itu sama dengan wait, biasanya alatnya gak enak. Nah, biasanya N itu sama dengan S tambah I tambah Q tambah
R, di mana N-nya jelas fungsi terhadap T, karena R-nya semua iki adalah fungsi terhadap T juga, ini jangan lupa. Lah, sekarang yang di kalau misalkan mau menyelesaikan iki, coba kalian lihat iki. Yang kita harus tahu dulu biasanya kalau di dalam skripsi iki, sebentar, kalau yang ada di dalam iki, kita harus tahu dulu syarat awal sama syarat batasnya. Sebentar ya, sebentar. Ki syarat awalnya yang diambil adalah ini nilai-nilai parameter ya. Syarat awalnya, oke. Kalau dalam, nah ini dia. Kalau dalam sistem dinamik, ini ada syarat awalnya. S yang ke 0. Maksudnya untuk T-nya itu 0. Mulai waktunya. Bukan S yang indeks 0 ya. Iki T-nya 0. Jadi, kita peroleh yaitu S 0-nya 0,4, I 0-nya 3, Q 0-nya 2, R 0-nya kok 0,1 di sini. Oke. Di situ tadi S 0-nya berapa? S 0-nya sama dengan ini kan Rek? 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. S 0-nya 0,4, 0,4, terus I 0-nya adalah tadi berapa? 0,3, Q 0-nya 0,2, R 0-nya 0,1 ya. Lah, karena di programnya masing-masing kan kalau kemarin kan cuman ada satu persamaan, makanya ada W. Lah, berarti di sini anggap WS gitu. Jadi WS yang ke 0 itu sama dengan 0,4. Terus WI yang ke 0 ini sama dengan 0,3 dan seterusnya. Lah, namanya W0 kayak ini berarti apa? T di waktu yang ke 0. Kalau misalkan dia ambil waktunya 0. Tapi kalau misalkan dia itu ambil waktu 1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 100 misal dari hari pertama, berarti ini nggak mungkin W S0 ini. Tapi ini adalah S1. Tapi tetap W yang indeks yang ke 0, W yang indeks ke 0 tetap adalah yo S0 ini syarat awal. Paham ya? Lah, berarti apa? WS yang ke 0 kayak iki berarti WS yang ke 0, WS yang ke 0 iki nilainya adalah 0,4 sama. WI yang ke 0 juga sama dengan 0,3 yang W0 iki loh. Nah, W0 ini. W0 sama dan alpha ya loh. Berarti kan ada W untuk S, W untuk I, W untuk Q, W untuk R. Masing-masing punya sendiri. Karena masing-masing punya W, berarti masing-masing juga punya K1 sampai K4 juga. Dan kalau masing-masing juga punya W yang WS yang pertama, WS yang kedua, WS yang ketiga, masing-masing juga ada WI yang pertama, WI yang kedua, WI yang ketiga, dan seterusnya. Semuanya punya sama iki. Jadi kalau iki ada 1, 2, 3, 4, kalau ada 4 persamaan, berarti ada 16 kali perhitungan nanti secara normal. Makanya kalau iki diselesaikan secara numerik, apalagi hanya dibagi 0,2 misal, dari 1 sampai 100 dibagi rentang waktu 0,2 ya malah susah nanti. Paham ya? Dan yang perlu diingat adalah kalau biasanya kalau di sistem dinamik waktunya bukan mulai dari 1, tapi waktunya itu mulai dari 0 sampai ke 100 hari biasanya. Makanya di sini mulainya S0, I0, Q0, R0. Karena T-nya mulai dari 0. Paham ya? Berarti dari sini kita punya A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 100. Lah, H-nya tinggal dibagi mau dibagi berapa rentang. Misal N-nya kamu bagi 1 gini, berarti kan hanya sama dengan B min A. Ingat A ini misal 4 ya 4 loh kayak. Bukan mulai dari 0 loh. Ini kebetulan mulai dari 0. Paham ya? Lah, per 100 sorry 100 bagian. Berarti kan 100. Berarti kan hanya 1. Berarti kan dari 0 sampai 100 ini dibagi ada 100 bagian kan? Kalau ada 100 bagian pasti ada 101 titik kan? Lah berarti waktunya jalannya gini. T0-nya itu mulai 1. Sorry 0. T1-nya mulai 1. T2-nya mulai 2. Kok ngono terus? Terus yang 0,5 gimana? Nggak dihitung jelas.
Karena apa jenenge numerik ngono, ada sesuatu yang nggak diperhitungkan. Jadi makanya errornya tinggi. Nah, gimana carane biar yang 0,2, 0,1, 1,1 ikut diperhitungkan? Caranya adalah dengan memperbesar n-nya. Jadi kan kalau n-nya gede, misal n-mu kamu ambil 1000, nanti kan kamu dapatin 0,1, ya kan? Berarti kok waktu nih ngitungin ini dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 100 nanti. Nah, ini adalah T0, T1, T2, T3 dan seterusnya. Paham ya? Lah, ya apa cara ngitungnya? Lah nek iki ono T0 berarti ada W0 juga pasti. Lah W0-nya iki ya jelas ono WS-nya 0, WI-nya 0, WQ-nya yang ke 0, terus WR-nya juga yang ke 0 juga. Jelas masing-masing ono WS yang ke 1 juga, WS yang kedua masing-masing, WE yang kedua dan seterusnya nggo. Banyak kan hitungannya, nek dihitung secara itu kan. Oke, bisa dipahami ke? Lah, terus lagi yang perlu diingat di metode Rungkuta iki, kemarin kan F fungsinya kan cuman ft, y kan gini kan. Lah, sebenarnya rek y-nya iki adalah elemen dari R pangkat n di teoremanya. Itu berarti apa? Tergantung jumlah sistemnya. Kalau sistemnya ada 4, berarti y-mu adalah elemen R pangkat 4 nanti. Bisa dipahami? Lah, itu berarti yo ono Y1, Y1, Y2, Y3, Y4 jelas. Kalau ada Y1, Y2, Y3, Y4, yo iki makanya jadi W0 yang WS yang ada WI, WS, WI, WQ, WR. Makanya bisa jadi yang kemarin itu yang cuma satu persamaan bisa jadi 4 persamaan pasti. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai perhitungan. Oke, iki sih V dulu, hilangkan, nggak bisa cepat. Lah, iki berarti F-mu itu bukan F T, Y lagi, tapi T, Y1, Y2, Y3, Y4. Karena T-nya kan variabel bebas. Nah, F-nya ini variabel terikat. Y-nya adalah variabel antara atau intermediate. Paham ya? Karena kita punya iki, ada fungsi yang pertama, berarti ada fungsi yang pertama, ya kan? Untuk S iki masing-masing. Terus iki juga ada fungsi yang kedua, ada fungsi yang ketiga. Masing-masing berisi Y1, Y2, Y3, Y4. Di mana nanti Y1 sama dengan WS nilainya. Y2 nanti sama dengan WI. Y3 nanti jadi WQ. Paham ya? Kayak kemarin. Nah, ini berarti kita peroleh sekarang F1T, Y1, Y2, Y3, Y4 iki adalah fungsi iki. Di mana S-mu, I-mu itu bakalan jadi WS, WI, W. Di mana Y-mu iki adalah sama dengan apa? Yo S-mu iki rek. S-mu iki adalah I-mu, iki adalah Q-mu, kan tak nyatakan jadi Y kan tadi. Terus R-mu adalah Y4 di mana iki nanti bakalan jadi WR atau WQ. Paham ya? Apa? Yo, sampai 5. Jelas. Makanya kalau dihitung manual ya burik juga. Paham ya? Tadi jangan lupa WS yang ke 0 hasilnya adalah 0,4 ya. WS yang ke 0, WI yang ke 0 nilainya adalah 0,3. WQ-nya yang ke 0 ya. 0,2 terus WQ ya. WR yang ke 0 adalah 0,1. Yang ini bakalan jadi WS 0 ya, yang indeks. Ini WI 0, yang indeks bukan fungsi, kalau fungsi dalam kurung. WQ 0 jelas 0,2, WR 0. WR 0 sama dengan 0,1. Jadi kalau misalkan ini kan fungsi yang pertama ya.
Berarti kan fungsi yang pertama kita peroleh yaitu T TI, oke kan, EI, koma, Y-nya kan jadi WI ya, WI. Belum dulu, koma, WS yang ke I maksudku, Y1, terus WI yang ke I, W apa mana? WQ yang ke I, terus WR yang ke I. Wes, paham? Yang I ya, I kecil. Lah, iki sama dengan 1 - P kalikan Pi kalikan N. Dikurangi mu kan? Lah, S-mu jadi WS yang ke I. Paham? Indeks I-mu itu nanti dikurangi beta W yang ke I per N terus WS yang ke I terus iki WI yang ke I. Paham? Paham ya? Lah, oh, masa ngene iki nggak ketok tulisannya, Kak? Oh, tulisannya bagus sekali. Ada yang mau menuliskan? Ada yang mau bantu menuliskan? Lah, terus F2, lah F2 yang iki dan sama isinya. Lah, isinya adalah yang iki. F3 dan seterusnya. Paham ya? Jadi, untuk menghitung yang pertama, kita kan butuh apa, Rek? Untuk menghitung yang pertama, kita kan butuh HFTIWI sih, Rek. Paham ya? Untuk terus W0 nya kan pasti udah tahu semua ya. W0 nya WS0 0,4, WQ0 0,2, WR0 0,1. Udah dapat kan semuanya? Berarti kita mulai menghitungnya adalah dari untuk I yang pertama, jelas. Paham ya? Jadi kalau menghitung dari I yang pertama, I sama dengan 1, berarti kan waktu yang sekarang. Menghitungnya dari waktu yang lampau, jelas. Iki berarti kita kalau menghitung masing-masing dari S, I, Q, R-nya masing-masing. Kita menghitung dari K-nya S dulu. K1-nya S dulu. K1-nya S yaitu apa? H, tadi dibagi N-nya sama dengan 1000 ya. Terus kamu dapatnya B min A per N hasilnya 0,1 karena waktunya adalah dari 0 hari ke 100 hari. Oke. KS yang pertama yaitu apa? H dikalikan F. Ingat I-nya pertama ya. Lah di sini bukan T1 tapi T0 karena waktu yang sekarang dihitung berdasarkan waktu yang lampau. Ingat, waktu yang sekarang menunjukkan I-nya. Paham? FT0, Y yang ke 0 atau W yang ke 0, WS yang ke 0, WI yang ke 0, terus WQ yang ke 0, terus WR yang ke 0. Wis, tahu kan isinya? Hanya 0,1 F kan? T0-nya gak ada waktu nih. Jadi T0-nya kan tadi apa? 0 jelas. Dari sini loh ya. Toko ini emang perhitungan yang garis tadi loh. Terus WS yang ke 0. Ini kan? 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Wes, dilebokno nang kene. 1 min P, Pi kalikan N. Lah di sini nilai-nilai parameternya kan belum ada. Nah, kalau orangnya ambil nilainya adalah N-nya iki 10.000, mu-nya 0,0138, betanya 0,57, P-nya 0,87, gamanya 0,5. Iku terserah, bisa diambil dari asumsi biasanya atau biasanya rata-rata diambil dari jurnal biasanya. Nah, itu kan nilai-nilainya kan wis angka kabeh rek. Yang bukan angka kan WSI, WSI, WII ini kan yang bukan angka. Lainnya beta, N, mu, pi, 1 min P, iki angka semua. Jadi terus N-nya dia ambilnya kalau nggak salah 10.000 dulu itu. N-nya diambil 10.000. Jadi kan ini angka. P-mu itu juga angka kayak rata-rata. Iki dia kalau nggak salah tadi ambil 0,87 kalau nggak salah tadi. P-nya diambil 0,57. Mu-nya tadi dia ambil piro mang ya?
Lupa aku. P-nya dia ambil 0, iki lho 0,00138 cak angkane gak enak. 0,00138. 0,00138. Mu ada ya, terus alfanya kalau nggak salah dia diambil 0,02. Terus tadi gamane betanya betanya ambil 0,83 beta tadi. Terus gamma ya sekarang ya. Gamane tadi berapa gamane? Oh, 0,57 betanya kayak. Gamanya 0,5, alfanya 0,05. Alfanya gak apa-apa ya 0,02 gak apa wis. Iki 0,05 gamane. Wes kan kamu masukkan semuanya, jadi kan angkane. Ini kan WS 0 kayak. WSI-nya kan jadi WS 0. Di sini kan W WQ yang ke 0, WR yang ke 0 nggak ada nang fungsi yang pertama. R sama Q kan nggak ada. Nah, di sini cuman ada S sama I. Udah kan jadi angka lagi kan untuk apa namanya K1-nya S kan udah dihitung, dapat kan? Terus K1-nya I dihitung juga kan? Dapat juga. Terus K1 ini K1 ini R, dapat kan? Nah, tar. K1 ini I, K1 ini S, K1 ini terus K2 ini I ya apa? Ngitung lagi kan K2 ini I. Iya, K2S, K2 itu. Hmm, sampai K4. Ya sampai 5. Ini kan K1S ya kan? K1S kan ini kan masih K1S. Terus habis itu apa? Terus habis itu kan gini. Ini kan untuk menghitung semane rungokkan dulu. Nah, K1-nya kan ini tadi udah dapat K1S-nya. Terus K1I-nya sama juga kan? FT0 W0 cuman kondisinya iki. Sama juga untuk K1S-nya. Yang dibutuhkan ini kan F1 rek untuk S. Lah F2 untuk K1I untuk K1I. Nah sama juga H, tapi di sini adalah F2 yang isinya T0, WS0, WI0, WQ0, WR0 juga. Paham ya? Paham ya? Paham semuanya enggak? Lah, di sini kan berarti apa? Sama kayak T0, WS0, WI0, WQ0, WR0. Lah kan semuanya jadi angka dimasukkan di sini. Enggak bisa dipahami kok. Jadi iki kok kayak piro nih. Gak percaya hitungan wes sing iki wes. Hitungan berapa? Percaya. Angka jelas. Semuanya kita di angka, cuman bufanya hitungannya memang. Dihitung sekalian. Oke, silakan. Oke. Gini ya. Ikan videonya kok panjang terus iso nyandet alatku jadi tak ikut nasi. Gini aja. Oke, jadi semuanya itu bisa diperhitungkan nih kok. Ntar kita stop. Sampai nanti akan selalu bersama dirimu saat bersamamu kasih ku merasa. Oke, kita kita lanjutkan lah. Semuanya cak salaman ya aku. Nah. Tadi kan ketemu ya. Apa namanya nih? K1S kan ketemu, terus habis itu K1I jelas ketemu. K1Q ketemu, misal tadi ketemu berapa? Tadi kemang K1S anggap 0,1 ya, ki anggap 0,2. Anggap aja ngono hasilnya. Mas yo ngawur. 0,3 terus K1 yang ke R juga K1 ya. Iki hasilnya misal 0,5
01 misal gitu. Ingat menghitungnya K1 iki berdasarkan yang rumus awal tadi kan FT apa? H F T yang ke 0, WS yang ke 0, WI yang ke 0, WQ yang ke 0, WR yang ke 0. Ini kan semua diketahui kan? Tinggal dimasukkan ke rumus SIQR mu kan. Lah, kalau udah ngitung K1, 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 nah sekarang K2. K2-nya rumusnya adalah apa? Cak hilang. Wait lagi. Iki rumusnya. TI plus H per 2 kan? Iki kok gak digunakan ujungnya kok. WI plus setengah K1 lah ngono. Paham tak hampa? Paham ya? WI, rumus dasarnya adalah tadi apa? Iki H lagi kan? Terus F-nya. Lah, ini kan masih I yang pertama, Rek. Berarti di sini T 0 plus H per 2 kan? Rumus dasarnya. Koma, lah WS 0 kan? Lah WS 0 plus setengah K1 kan tadi. Lah berarti setengah K1 ini S. Paham? Lah podo masing-masing iki juga ditak koma WI 0 ini kan diketahui wis lagi kan plus setengah K1 ne I dan seterusnya iki juga WI 0 setengah K1 ne K1 ne Ki wes paham kan lah podo berarti iki kan ngitung K2 K2 nya S dulu kita hitung K2 ne S wes semuanya perhatikan. Halo, woi, perhatikan kak. Mikrofon kak. Lah, K2S jelas teman-teman harus ngitung iki. H ini jelas tadi ketemu 0,1 kan. Lah sekarang F T0 plus H per 2. T0 nya kan tadi 0. H per 2 nih 0,1 kan tadi ya nih. Dibagi 2 hasilnya 0,5 kan gitu. 0 ditambah 0,5 berarti T nya tadi 0,5. Oh iya. Weh, sangat waspada banget. Lima nek pokok kok ngene iki pasti waspada banget. Tapi nek sing gak sida wis. Ah, WS0 kan tadi udah masih diketahui kan, 0,4 kan? 0,4. Setengah K1S. Setengah K1S berarti K1S K1S-nya kan tadi 0,1 dikali setengah 0,05 berarti ditambah 0,05 dijumlah kan W1I WI yang ke 0 lah ini tadi 0,3 kan ditambah setengah K1I K1I kan 0,2 berarti tambah 0,1 dan seterusnya nah ini kan 0,1 ini F yang pertama ya ingat F yang pertama iki F yang kedua, F yang ketiga, F yang keempat paham ya F yang pertama yang isinya 0,05 untuk T nya 0,4 tambah 0,05 berapa anak-anak? Oh, sing kate ngomong 49 mang 0,45 ya koma 0,3 tambah 0,1 0,4 oke anak-anak oke dan seterusnya wes kan kakak ngelebono 0,1 F1 kan berarti 1 min P P nya tadi ketemu kan P nya ada N nya tadi ada dikurangi mu nya ada kan dikalikan dalam kurung ya itu angka berapa minus iki kan yang depan mu nya kalau nggak salah 0,57 tadi S mu sing iki rek 0,45 ganti wes koma beta tadi 0,8 0,37 kan oh ya kate ngomong ngono mau di sini dikali kan sorry dikurang kan iki 0,87 iki kurung lho rek iki kurung perhitungan lho iki kurang 0,87 S nya 0,45 per 10.000 kan 10k imu apa rek lah yo iki sih 0,4 lah wes kan untuk K2S K2I K3I K4 sorry K2S K2I K3 K2Q K2R wes kan K2S K2I K2 Q iki I iki R ketemu
Iki R R iki. Ya kan? Wes kan ketemu kan? Paham tak hampa rek? Paham tak hampa? Kalau masih ada yang hampa, silakan cari yang bisa mengisi ya. Ya, K3. Ya iki mau tak praktekkan. K3. Kita kembalikan ke rumus sih. Sik. Sik. Ya, cancel dulu, cancel. Oke. Iya, iki semuanya dikalikan 0,1. Iki kan ada 0,1 iki kan pengali iki. Lah iki kan F1. Loh, fungsinya lah iki. Dari soal awal. Ya, lo dari tadi dimasukkan di mana memang? Nggak ada hati untuk yang gampang dimasuki. Fungsi ada yang bisa dimasuki. Malmingan, guys. Ya iya, dong. Wes. Oke, semuanya paham tak hampa? Paham ya? Ini kan K2I, K2Q, K2R ketemu ya? Udah, wis catat. Hapus ya. Hapus, V lagi. Wis hapus, wis gak iso dicetak Z kayak iki new file masalahnya. Oke. Lah, tadi K2S kan ketemu, K2I ketemu, K2Q ketemu, R semua. Lah, sekarang diawur mana ae, timbangane ngitung kesuwen kan. Aku ngerti kok kalau kalian males. K2S lah anggap hasilnya 0,05. Misal lo iki misal. K2I ketemu hasilnya 0,03. K2R anggap ketemune 0,01. K2 K2 iki ki ya. K2R hasilnya 0,1. Misal lo iki, misal. Lah, kita kembalikan ke rumus K3. Loh, apa bedanya kok wong K3 rumus sing ngene? Padha kaya sebelumnya kan K2 kan? Iya. Lah, K3 kan rumusnya iki. K3 sama dengan H dikalikan F. Iki F ya. Jelas engko F atau F1, F2, F3, F4. Lah, terus di sini T yang ke I kan tadi plus H per 2 kan, koma W yang ke I plus setengah K2 lah ngene sih rumus dasarnya. Lah, iki berarti ono K3S rek jelas. K3S. Ah, H ini tetap kan 0,1 kan? Lah, T ini apa? Ingat, iki masih I yang pertama. Jadi T-nya jelas T0 sih an. T1 kurang dihitung. Paham tak hampa rek? Mal 5 dulan HP ae malah nih. Wes ya, T0-nya kan ini kan masih T0. Nah, T0 plus H per 2 kan? Plus H per 2 kan? Berarti 0,1 per 2 kan? Koma. Nah, ini W-nya bukan hanya WI yang cuma satu, berarti WI yang S ditambah setengah K2 nih S. Yo kan? Koma. Berarti kan berarti W0 S rek karena I-nya masih satu. Berarti W0I ditambah setengah K2 nih I. Paham? Koma W0-nya Q ditambah setengah K2-nya. K2-nya Q sampai R. Wes kan? W0S-nya ketemu, K2S-nya ketemu 0,05 kan? Masukkan lagi. Ini fungsi loh ya. Ingat, untuk S berarti fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua iki sing iki. Jangan pernah lupa, aku nggak pernah lupa mengingatkan fungsi dua. Kurang apa coba aku sama kalian? Oke, bisa dihampai, bisa dipahami? Oke ya, sekarang 0,1. T0, T0-nya kan 0 rek. Ditambah 0,1 per 2 kan? Berarti 0,05 kan? Berarti T-nya 0,05 ya. Nggak usah dimasukkan. Karena apa? Karena ini kan T ini. Ya kan? Nggak ada T-nya kan? Kecuali kalau ada T-nya di sini baru diganti 0,05. Oke. Sekarang berarti 1 min P, Pi, N kan? Ya kan?
1 min P, 1 min P, 1 min P. Ya wis hapus, telepone 0,05 kan? Fungsi yang pertama. 0,05, W0S tadi 0,4 kan? Ditambah setengah K2S. K2S 0,05. 0,025. Ya enggak, tadi angka kan? W0I 0,3 kan tadi ditambah setengah K2I 0,015 kan gini dan seterusnya ya. Soalnya R sama itu gak dipakai lagi makanya mandek. 0,1 kan? Fungsi yang pertama iki. Lebokno 1 min P, Pn wis ana angkane kabeh. Wis ana ya. Iki perhitungan kurung, hitungan dhewe. Dikurangi mu-nya 0,87 tadi. S-mu ya sing iki 0,4 ditambah 0,025. Berarti tambah dikali apa? 0,425 dikali ya iki dikali. Dikurangi betanya tadi 0,3 kan? 0,83 yo kate ngomong munang. Lah kan terus S per N kan berarti 0,425 per 10.000 kali I-nya. Nah, ini iki kan iki I urut. S I Q R ya. Urut iki kan I berarti 0,315 0,315. Iki perhitungannya. Berarti kita tulis angkine wis dikurangi 0,83 kali 0,425 per 10.000 kali 0,315 wis karena Q sama R nya nggak ada di fungsi pertama. Lah nek sing K2I, K2E, K3I misal K3I berarti kan sama ya 0,1 F nya lagi sama cuman bukan F1 di sini F2 paham tak hampar rek? Paham ya F2 K4 ya ngono rek podo K4S yang ini juga lah K4S kan bedanya tinggal rumusnya yang berbeda K4S WI tinggal plus K3 nya apa lah kalau udah ketemu semua baru kita bisa ngitung W yang pertama untuk S berarti sama dengan W0 yang S ditambah 1/6 berarti K1S ditambah K2S ditambah K3S ditambah K4S. Iki salah, soalnya nangkene dikali telu. Dikali berapa, Bang? Ya dikali 2, di sini dikali 2. Lah, lebokno masing-masing. Kan iki wis ketemu kabeh. Ya kan? Dibagi 6, W0S-nya tadi 0,4. Ketemu W1S. W1I tinggal nang kene K1I, K2I, K3I, K4I. Ketemu kan hitungane? Wes, paham ta hamba? Ya ngono iku prosese. Wes, kalau yang masih hampa cari orang yang bisa mengisi. Ya. Bentar, hah? Keempat, sebentar, se. Iki mending tak stop sih. Oke, semuanya. Lah, ini kan untuk menghitung untuk I-nya 1. Lah, menghitung W1S-nya ketemu. Terus lagi, semuanya, woi. Terus W1I-nya ke gimana? W1Q-nya, W1Q-nya gimana? W1R-nya juga harus ketemu, kan gitu. Lah, lagi kalau misalkan itu untuk I-nya yang pertama, sekarang untuk I-nya yang kedua. Berarti waktunya lampau. Berarti apa? Kita menghitung K1-nya sama dengan H sama. Di sini T yang ke berapa? Kalau iki 2 berarti sini berapa? 1 terus W-nya yang ke 1. Lah, ikan fungsi. Lah, ikan rumus awalnya. Lah, berarti apa? K1S kita bisa ngitung H tadi 0,1, F-nya yang pertama S, terus T1-nya tadi 0,1. Kalau dibagi 1000 ya.
100 hari 0,1 koma W1S. Hmm. W1S, ya kan? Koma W1I, koma W1R dan seterusnya. Nah, berarti hanya F1 kan ini wis dadi kabeh. Mu S kan? Mu-nya kan tadi apa? Angka berapa? 1 min P masukkan sendiri ya, dikurangi mu-nya tadi 0,87 kan? S-mu ya iki, misal iki dianggap 0,01 kali 0,01. Wes kan ketemu kan? Dikurangi betanya tadi 0,83. S-mu 0,01 per N-mu 10.000, I-nya anggap 0,4. Anggap iki adalah 0,4, anggap hasilnya. Wes kan ketemu kan? K1S, K2S, K3S, K4S ketemu, W2 untuk yang S. Cuman itu toh. Banyak kan hitungannya. Nah, kalau misalkan menghitung kayak gini kan bukan nggak bisa, tapi males kan menghitungnya kan. Belum lagi kalau dengan alasan males, namanya melakukan pendekatan, rek. Kalau males-malesan ya pasti nggak maksimal kan hasilnya. Bahkan bisa jadi nggak dapat hasil yang baik kan, bisa jadi kan ngono kan teorinya kan, nah gitu. Namanya pendekatan. Lah, sampai kapan kita mencari W-nya? Sampai kita kalau misalkan gini, tadi kan ada 100 titik. Ada 0 sampai 100 kan? Kalau iki kamu bagi sebanyak n bagian, ya kan, n-nya misal kamu ambil 100, berarti kan hamu sama dengan ketemunya 1, berarti kan iki jaraknya 1. Ya kan? Lah berarti di sini ada T0, T1, T2, T100 kan gitu sampai T100. Lah berarti ada W0 diketahui, WS0, WI0, W3, WI apa? WQ yang ke 0, WR yang ke 0. Terus di sini ada W1 yang S, W1I, dan seterusnya. Terus ada W2S, W3I, WIQ kan? Sampai 100. W100S, W100I, W100Q, W100Q kan nanti. Nek sampai 100. Kalau enggak, ya enggak sampai 100 enggak apa-apa. Yang terpenting adalah seberapa besar kita membagi iki, namanya pendekatan kayak semakin besar, semakin bagus kan gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui dia itu semakin bagus? Kalian bisa lihat hanya, itu jarak antar ruang kayak gini ki. Semakin kecil jarak, semakin bagus. Kan LDR nggak bagus, kata kalian. Lah iya kan? Semakin besar jarak yang memisahkan kan semakin buruk. Kalian kan bilangnya gitu. Lah artinya apa? Kalau misalkan T-nya sampai 100, usahakan hamu ikut di antara 0 sampai 1. Jangan negatif, jangan lebih dari 1. Karena apa? Kalau udah lebih dari 1, jarak itu jauh bilangnya. Semakin jauh jarak, semakin buruk nanti hasilnya. Semakin gak konvergen. Makanya apa? Kalau di teoremanya n-nya itu mendekati tak hingga, itu semakin bagus, semakin konvergen. Kenapa kok n-nya harus mendekati tak hingga? Karena jaraknya semakin kecil. Kenapa kok jarak semakin kecil semakin bagus? Karena semakin kecil error nanti yang diperoleh. Kalau error yang diperoleh nanti semakin kecil, maka hasil pendekatan kita akan menghasilkan hasil yang lebih positif nanti. Maksudnya semakin bagus. Mau kan melakukan pendekatan yang hasilnya positif kan? Kan gitu. Lah, namanya juga pendekatan ya gitu, Rek. Oke. Ya iya, gak dekat, gak dekat ya gak berhasil. Gitu. Cari ini sulit loh gue duduk cariku. Oke, bisa dipahami atau masih hampa? Oke ya. Kalau masih hampa cari sendiri ya, aku gak bisa nyarikan. Oke. Lah, itu untuk yang perhitungan manualnya. Cara gampangnya adalah bagaimana kita menggunakan program MATLAB atau program software-software yang berhubungan dengan perhitungan kayak gini untuk menghasilkan perhitungan yang bagus itu. Lah, sekarang di video ini bakalan dibahas mengenai
rungkutan roda 4 untuk menggunakan program MATLAB nanti. Oke, kita bisa break dulu. Gak apa-apa. Kita bisa break dulu dan kita bisa lanjutkan di next. Oke, saiki kita masuk ke program apa jenenge nek ngarani MATLAB ya untuk menghitung yang yes ngene-ngene kayak program-program gak jelas ini ya. Perhitungan-perhitungan gak jelas untuk guna melakukan pendekatan. Kok tekotok salah. Oke ya. Lah, sekarang berarti kita ikan kemarin program sing iki yang Rungkuta, WKWK dan lain-lain itu kan ya. Yang Rungkuta kita bisa tutup aja tapi kita bisa manfaatkan programnya nanti. Kita maksudnya tinggal kopas-kopasin ngono maksudnya. Nek BBN males ngetik ngono ceritane pada zaman dahulu. Oke. Sama untuk membuat program awal kak ya. Untuk membuat program awal jelas kita mulai dari CLC sama clear all. Terus habis itu misal A-nya waktunya dari 0 sampai 100 misal kono. Waktu B-nya. Jadi maksudnya 100 hari. Lah, pembagiannya N-nya itu usahakan jangan sampai apa pas siji jangan. Kalau bisa di antara 0 sampai 1. Ingat, semakin dekat semakin bagus kan gitu. Iya, harus 0, jadi hanya usahakan nanti kalau dengan menggunakan rumus B min A per N, di B min A per N gini usahakan hanya hasilnya adalah 0, terserah nanti bisa ini kan B min A kan 100 hasilnya, bisa kamu buat 1000 atau 10.000, jangan pas 100 nanti hasilnya nggak konvergen nanti takutnya. Lah udah ya, N nya kan udah. Lah sekarang kita sama for ada N bagian berarti N plus 1 titik kan, I sama dan 1 sampai N plus 1 N dulu. Nah jangan lupa inisialisasi apa namanya, inisialisasi dari T nya N plus 1,1 ya. Terus habis itu di sini apalagi rek, woi mana N plus 1,1 jangan lupa tutup. Nah terus habis ini adalah T yang ke I. Nah, T yang ke I sama dengan waktu yang awal ditambahkan dengan I min 1 dikalikan dengan H. Nah, kayak gini. Bisa dipahami ki? Kita save dulu sebaiknya, save. Nah, usahakan nanti nge-save-nya sama fungsi-fungsinya di tempat yang sama ya. Lunar, kita metode numerik. Data numerik ini ono isine masalahnya. Rungkuta RK 4 RK. Oke, tak simpan nang kene ya, nang RK 4 RK ya. Dah, kalau misalkan di running waktunya udah pasti bener. Wes iki pasti bener untuk waktunya. Loh, ini salah kayak berarti. Kan 0 KB ya. Loh, anggap aja ngono, pede aja sih. Oh, iki Pak iki kan plus ya, kan iki salah sampai ngono. Salahnya di situ. Lah iki udah pasti bener. Ha, titik 2. Lihatan. Bener ya waktunya ya, 9,849, 9,05, 9,51 kan gitu. Nambahnya 0,1 semua kan. Sorry 0,01 soalnya ki 10.000 ternyata N-nya. Tak buat 1.000 aja, insya Allah cukup buat kesehatan kita. Oke, lagi setelah itu apa? Kita plot untuk nilai-nilai parameternya dulu, tapi kita buat fungsinya dulu aja. Kita buat fungsinya. Misal fungsi gini. Function ya tulisannya N. Terus habis itu lah di sini D sama dengan ini terserah kayak jenenge. D sama dengan lah. Tadi kan ada beberapa fungsi kan? Ada beberapa fungsi yaitu salah ini. Wait. Tadi modelnya apa? Nah, ini kan ada SIQR. Berarti ada F1,
F1, F2, F3, F4 kan. Berarti kan F-nya ada 4 nanti. Nah, sekarang ini anggap F1 gini. Habis itu tadi kan ono T. Nah, ini kan seharusnya ono T. TI kan. T gitu. Cuman nang kayak gini kalian lihat sorry. Kalian amati dulu. Ada perkalian terhadap T enggak? Kalau enggak udah enggak usah. Paham ya? Boleh ada, boleh enggak. Karena di sini kan enggak ada T. Misal yang ini beta I, beta S per N I dikalikan T misal gitu. Jadi kalau gitu mau nggak mau, ya kasih aja T di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada T, boleh ada, boleh enggak. Terserah kalian, senyaman-nyaman kalian. Kalau nggak nyaman juga nggak baik juga kan, kan gitu. Oke, nah sekarang kita kita bagi. Ini kayak tutorial memasak deh, sesuai. Lah, lah. Sekarang coba kita lihat. Di situ kan ada beberapa parameter kan. P, Pi, N, Mu, Beta, N, Mu, Alpha kan. Nah ini kita daftar semuanya dulu biar nanti kopas-kopas tok enak. Ada P kan? P terus habis itu ada Pi kan? Tak tulis Pi ya. Terus ada N kan? P, Pi, N. Terus ada Mu kan? Tak tulis Mu gini. Ada Beta wisan ya? Beta. Terus habis itu ada apa lagi? Mu ada terus alpha ya, ALPHA. Terus ada gamma. Koma iki jangan titik. Koma. Udah, gamma terus apa lagi? P udah ya, gamma udah, mu udah, mu udah, gamma alpha udah semua lah. Terus fungsinya kan ada SIQR ya, tak singkat S I S terus koma I, Q, R. Udah selesai. Lah, kok ini kira berarti tandane variabelnya tidak digunakan di fungsi iki. Masih belum memang. Soalnya kan definisi fungsinya kita belum definisikan. Di sini misalnya singkat D sama dengan. Lah isinya kan ini fungsi S ya, yang pertama. 1 min P. Terus jangan lupa juga kalau misalkan kalau kamu mau T di sini juga boleh. Tapi kok ujungnya nggak digunakan. Boleh ada, boleh enggak. Ini kan dikalikan Pi dikalikan dengan N kan. Yang T gak wajib ada kan. Tapi kalau misalkan nanti nono T, baru kalian kasih T di situ. Kalau misalkan nggak ada ya udah dihapus nggak apa-apa. Paham ya? Nah, N-nya ada terus dikurangi mu dikalikan dengan S. Di sini S-nya tak singkat S kecil bukan S besar. Terus dikurangi beta. Oke. Dikalikan dengan di situ kan S per N ya. Dikalikan I aja dulu ya, dikalikan I terus dikalikan S, habis itu dibagikan dengan N besar. Udah selesai. Definisi fungsi yang pertama. Iki jangan diubah-ubah. RK4 RK4 simpan di folder yang sama ya, metode numerik RK4 RK4 sama kan. Nama jangan diganti-ganti. Wedine kok awakmu bingung nyeluke. Wes. Lah, yang ini kan saya ono kok gini, titik koma. Tutup aja. Paham? Simpan dulu. Wis tak save kan? Lah, sekarang tinggal fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4. Nah, aku biasanya ini kayak 1, 2, 3. Yang ini CTRL all copy V ben cepet tutorial memasak. Terus F2 terus yang dibutuhkan di situ kan BSI per N kan di situ. Lah BSI per N kan di tempat belakang, ini kan sama. Ya kan? Ya kita hapus saya kan tinggal dihapus. Cut hapus, tinggal mu I alpha I. Dikurangi mu kalikan I dikurangi alpha bintang I. Udah cocok kan? Lah, gini kan gamma kayak fals rek. Ini berarti nggak digunakan. Tapi jangan tiba-tiba dihapus, sungguh bingung awakmu. Jangan dihapus, biarkan aja. Karena apa? Nang C++ misal nggak digunakan biasanya disuruh hapus. Kalau di MATLAB tidak wajib dihapus. Enaknya ngono nama MATLAB. Sama, save dulu. Nama F2 jangan diubah-ubah. Save. Yang ketiga, fungsi yang ketiga ya. Lah, di situ kan ada
alpha I kan. Nah, ini kan mau nggak mau kamu semua alpha bintang I, terus habis itu dikurangi mu bintang Q kan gitu, dikurangi gamma bintang Q. Udah sama semua, udah tak ketik semua. Paham? Sama ya? Paham kayak gini? Terus tak simpan sama metode numerik RK4 RK4 FG3. Oke, nama. Oke ya, wes sama semua ini. Terus yang terakhir yaitu yang terakhir ini adalah F yang keempat. Di situ V mu n. Nah, di situ V terus dikalikan ini adalah mu, terus dikalikan dengan n, terus ditambahkan gamma Q. Berarti ditambahkan ini adalah gamma dikalikan Q, salah. Q habis itu mu dikalikan R. Dikurangi mu kali R. Udah, ini semua. Fungsinya udah jadi. F4. Jangan dikandung sini, nggak bisa. Soalnya fungsi definisinya beda. Dan jangan bingung kalau misalkan akhirnya kok seonok merah-merah. Kalau misalkan di sini masih ada merah-merah, lah ini bukan salah, tapi tidak digunakan. Tapi bisa jadi salah. Oke, kita kembali ke program utama. Kita kembali ke program utama. Aku sih biasanya kita kopas sih kayak gini, kita kopas. Kopas. Habis itu kita V di C, lah ikan ono nilai-nilai parameter yang kita butuh. Kita copy, ben aku malas, soalnya aku malas ngetik. Sama dengan P-nya ambil misal berapa tadi P-nya? Daftarkan kayak, Pira kayak P-nya kayak. Sebentar, kita cari nilai P-nya dulu di skripsinya anak ini. P-nya dia PP bukan P. P-nya 0,87 sorry ya. P-nya 0,87. Tulis kayak ya. Beta 0,57. Mu-nya 0,00138. Alpha 0,05. Gamma 0,5. Wes, sudah dicatat? Iya. Udah? P-nya 0,87. Wes ya. Aku ben kakek ngetik nang kene. P-nya berapa? 0,87. Terus P sekarang P. P-nya berapa? P. P nggak ada ya? Ntar P-nya dia ambil. Alah kesuwen. P-nya diambil 0,3 aja lah P. Terus ya terserah. N-nya kita ambil. N ini jumlah penduduk kayak anggap 10.000 ya. Anggap 10.000. 10.000. Ingat koma itu nang ini titik ya. Kalau kamu kasih titik di sini berarti 10,000 kok. Terus mu-nya berapa mu? 0,00138. Terus habis itu beta 0,57 titik koma, terus alpha 0,05, terus gamma 0,5 ya. 0,5. Lah, kenapa kok nilai-nilai ini diambil? Lah, itu tergantung dari asumsi atau dia itu bagaimana menceritakan modelnya, sifat-sifat modelnya gimana, orang-orangnya geraknya gimana, ya nilai-nilai ini yang mempengaruhi. Oke, udah selesai semua, sama kayak kemarin for I sama dengan 1 sampai N plus 1, terus tak N di situ. Lah, kita kan butuh K1, K2, K3. Kopas aja tuh kok gini. Malas ngetik. Oke, oke. Ini kan yang tadi ya. Lah, terus F-nya sebentar kok fals banget, gak enak banget ya, gak bisa di scroll. Nah, layar penuh lagi. Lah, di sini jangan lupa berarti kan ada W1, W2, W3, W4. Itu berarti
kita inisialisasi dulu WS-nya iki berarti. Paham ya? WS ya benar, WS sama dengan di sini apa? Zeros dari N plus 1,1. Ada W1, W2, W3, W4 kan? Berarti kan WS, WI, WQ, WR. Berarti masing-masing harus diinisialisasi WS, WR, WQ, WI. Udah. Ini. Oke. Nah, sekarang kita pisahkan dulu. Kita kan nggak butuh T di sini kan? Tapi kamu boleh tulis T. Boleh. Berarti kita hapus ya, karena nggak kanggo nggak ujungnya. Jadi plus H per 2 di sini karena nggak diperhitungkan di fungsinya. Boleh kalian hapus, boleh ada. Terserah kalian, senyaman-nyaman kalian. Nah aku sih nggak nyaman, makanya kita hapus. Lah di sini tinggal WS kan. Berarti kan WS sama dengan naiki I, nang ini kok tinggal tak ganti WS. Ini untuk S-nya saja. Lah, tadi kan apa? K1S, K2S, K3S, K4S kan? Nah, gitu. Nah, tapi iki ada K1S, K2S, K3S, K4S kan? Berarti yang ini tinggal K1S, 2K2S, 2K3S, K4S. Untuk S-nya toh. I-nya belum. I-nya belum. Lah, yang perlu kalian ingat adalah di sini kan ada WRK4. R kan yang file nama sebelumnya kan? Lah ini diganti semua S I K. Berarti ya kan S posisi ini. Ya udah S saja langsung ke sini. Kita ganti semua. S terus ini adalah S. Nang kene juga S. Lah ini kan penjumlahannya K1S per 2, K2S per 2, terus K3S, K1S-nya. Lah udah kayak gini toh. Ini hanya untuk S tapi. Lah I-nya ya Allah. Paham ya? Lah, yang perlu kalian ingat juga, Rek. Kalian lihat parameternya kan P, P, N, mu, beta, alpha, gamma. Terus SIKR-nya kan ini adalah variable state-nya atau kompartemennya kan. Nah, ini kamu kopas saja. Kopas. Nah, ini tak kopas ke depan, koma. Yang bawah juga gitu sama, koma. Yang sini juga gitu, sama, koma lagi. Nah, yang ini juga sama, kopa. Paham ya? Lah, ini hanya untuk S, yang I-nya belum. Lah, terus lah di sini kan nang fungsinya, ini kan tadi fungsi satu, fungsi untuk S lo ya, ini fungsi satu, fungsi satu, fungsi satu. Lah, di dalam fungsi satu ono SIKR kan, lah ini kan nilainya IKR. Lah, itu berarti kita butuh yang nilai IKR juga. Berarti nang ini seharusnya kamu tambahkan WI yang ke I-1, bukan IKR, tapi kan S di sini kan WS. Tak V aja lagi, sewen. Nah, gini, berarti kan iki punyanya R, iki yang punyanya Q, yang ini adalah punyanya I. Nanti. Ini untuk K1S dulu ya. Paham iki? Jangan sampai kebalik, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik salah nggo. Jadi posisi iki kan S I Q R. Iki jangan sampai beda sama iki. Soalnya kan nilainya kok di copy di S I Q R sesuai dengan posisi iki nggo. Kalau mengcopy-nya dia salah ya udah programmu salah. Perhitunganmu pasti salah. Nah ya ini untuk K1S. Nah K2S kan belum. Sorry, K1I kan belum juga kan. K2S kan udah di bawah. Ini tak copy. Kopas V V V. Lah, ini kan berarti K1 apa? K1I, K1Q, salah. K1Q ini K1R. Lah ini kan untuk yang I kan ini fungsinya yang kedua. Nah, ini 2, 3, 4. Beres. Untuk K1-nya selesai. Paham? Itu K1. Lah, sekarang yang kedua, podo rek. Podo. Ini kan untuk K1, apa K1S, ya kan? Lah, sekarang kita bahas yang K2S sama K3S. Kalian lihat, lah kita pisahkan dulu gini biar enak. Jadi kan
apa namanya ngarani biar nulisnya enak, biar lihatnya enak ngono loh. Jadi kadang itu harus berpisah dulu sebentar untuk menenangkan diri. Oke, iki sama WS ya. Lah iki sama K1S kan? Sama rumusnya kayak tak copy V V V. Gini dulu. Lah, ini kan WS terus K1S per 2. Berarti kan iki WI K1I per 2. Terus WQ K1Q per 2. Terus apa nih? WR K1R per 2. Wes kan sama kan? Nah, sisanya kita tinggal kopas dulu. Kopas V V V. Lah, di sini kita tinggal ubah SIR sesuai dengan atas. SIQR. Nah, ini tinggal F1, F2, F3, F4. 4 3 2 1. Sama kan? Gak ada yang beda kan? Roh, uwe namun roh nek turu roh. Kamu mau merem-merem ngene. Fitri adalah karo kowe ngene kok. Adalah aku gak bercerita dongeng yang bisa membuat kalian tidur dengan nyaman loh ini. Oh alah ngono ro. Masalah ro ro. Oke ya. Nah, yang tadi berarti kan tinggal K3 ya. Nah, tinggal ngopas tok wisan. Iki tinggal tak ganti 3 3 3 3. Iki semuanya sama. Yang ini kan K1S tinggal diganti K2 semua. Udah. Kan ngono tok kan? Lainnya kan sama semua enggak. Per 2-nya kan sama, enggak ono sing iku. Enggak usah ditulis ya apa ditulis. Wong per 2 hitung-hitungan kok. Nah iki loh, setengah K2 kan? Mana H per 2? Ya kan T-nya nggak dihitung, ini kan nanti masuk ke nilai T. Lah T-nya kan ini kan nggak ada, di modelnya kan nggak ada. Yang masuk ke nilainya T, iya kan nggak ada. Kecuali kalau di sini ada T, baru kamu ngitung kayak gitu. Misalnya ini BSI dikali T misalnya ngono. Lah T-nya baru kamu taruh di depan. Kan tadi aku udah bilang, nggak wajib ada karena T-nya nggak masuk perhitungan di sini di modelnya. Tapi nggak setiap model gini semua kayak. Kadang itu ono sing BSI per T ternyata itu ono. Itu ada. Paham ya? Jadi nggak wajib ada. Mau diadakan juga boleh, tapi nggak guna ngono loh. Bisa dipahami atau masih hampa? Oke, oh, K2I semuanya sama. Lah iki runtutan. Biasanya kalau ada yang berbeda itu biasanya salah biasanya. Nah, berarti kan apa nih? Tetap sama. Yang apa nih sing sadai iki lho K2 iki. Beda iki. Ini K2I, K2S lah. Sekarang sisanya adalah tinggal yang K4. Ini tinggal dikopas saja biar cepet karena malas ngetik kan. Nah, di sini tinggal K4, 4, 4, 4. Nah, ini F1, F2, F3 juga sama. Nah, di sini K3S kan. Nah, K3S kan gitu. Nah, tinggal per 2-nya nggak ada kan gitu. Per 2-nya lah kau no yang rumus ketiga. Berarti kan ini 3, 3, 3, 3, per 2-nya hilang. Terus ini 3 juga, 3Q, K3Q, 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 hapus, 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 hapus. Nah, ini tinggal 3, 3, 3, 3. Ini bukan program sing dinamis BTW tapi. Nah, udah. Ini kan. Lah, kalau udah K1, K2, K3, K4 tinggal W1, W2, W3, W4. Lah, berarti sorry, salah lagi. Lah, ini kan WS rek. Tak kopas saya bo, sewen. Nah, V, V, V. Nah, tinggal diganti. WI, WQ, salah lagi WR. WQ, salah lagi WQ ya. Ini sama juga. WI, WQ, WR. Lah ini sama, S-nya diganti apa ini?
I, Q, R, yang ini juga R, Q, I, habis itu I, Q, R, ini juga R, Q, I. Udah, cuman gitu aja. Iya, cuman gitu. N-nya kan 1000 kan. Apakah ini programnya udah jalan? Ya langsung aja biar karena N-nya 1000. Kalau mau ngelihat angka nih hasilnya kok kayak gini. Terlalu banyak. Jadi paling gampang kita plotting langsung. Plotnya adalah T, WS untuk WS-nya. T, WI. Tadi kan simpan di WI. T, W, Q. Berarti maksudnya itu T-nya di plot of YT nang kene nilainya WS nang kono T nang kene jadi kayak suweke gitu loh. Kayak zamanmu SMP dhisik gitu loh kayak. Paham ah? Kayak di zaman SMP gitu loh. Hah? Oh kan MTS. Jadi kayak permainan anak kecil cuman nganune banyak. T, T-nya ditulis sekali. Oh nggak bisa. Nah terus WS ini lainnya diplot ke apa? Nah ini kan macamnya T ngeplot ke WS, T ngeplot ke WI. Iya, kalian tahu kan pasangan itu kan bagus kan? Ya kayak ngono iku aku saling melengkapi. Paham tak hampa? Lah. Lah iya. Kan gimana gimana kalian juga butuh pasangan kan? Guyon kok gak usah baper oh. Ngerti ngerti aku ngerti kok. Kayak kemungkinan besar iki bener, tak jamin bener. Tapi kalau salah ya berarti namanya manusia punya kesalahan, itu jenenge error. Ya jelas. Udah iki. Loh, masih salah kan? Kenapa? Berarti di sini harus ada oh lah ada yang salah kayak lah ikan mulainya dari I sama dan satu kan. Padahal di sini I min satu nol kan, indeksnya nol. Matlab nggak mau indeks nol. Dalam artian apa? Yang kurang adalah kondisi awalmu iku yang kurang. Paham? Aku mek mancing iki kemungkinan besar salah. Oh bener. Tapi kok gak ono sing iku berarti yo gak nyambung. Kan aku berarti wingi gak didelok videone. Di sini mulai dari dua. Lah iki mulai dari dua kan nggak mungkin dari satu. Lah terus yang satu diisi apa? Yang W1 itu syarat awal. Nanti WS yang ke satu atau WS yang ke nol tadi nilainya berapa awalnya? 0, berapa mau aja? 0,4 ya. Masih ingat kan kalian? Aku udah lupa ya. 0,4 ya. Lah ini terus WI yang ke satu apa? 0,3 terus WQ yang ke satu 0,2 lagi terus WR yang ke satu 0,1 lah ini 100% bener kita jamin ini ya sombong aja sih masalah kok salah urusan buri kan ngono sih pede aja dulu anu nah kita lihat oke masih busi ku sibuk enggak sih salah oh udah selesai dan kok hasilnya adalah deng 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 nah itu muncul lah kayak gini kayak hasilnya kayak ya belajar. Ini kan berarti ini sih kayak ikan lah sekarang kita atur warnanya sih. Kok gambarnya lah ya? Kita ubah-ubah sih kayak nilainya ya. Kalau pemodelan kemarin kan tak tunjuk nona kamu. Gak iso. Kamu kok seneng aneh? Apa imajinasi sing gerak? Apa maksudnya gambar sing gerak itu ya opo? Iki tak ganti-ganti kayak ya nilainya ya. Tak main-mainkan aja. Ah, terus kita atur warna ini boleh. Terus lah ini kan kita butuh X label. Nah, X label yang bawah tadi gambar yang bawah. Lah iki itu kan waktu, bisa tak singkat waktu gini. Waktu.
Terus yang Y label tinggal tak ganti populasi. Y label populasi. Nah, populasi S, populasi yang sehat, yang rentan, yang infected, itu populasi. Nanti yang garis lurus, yang sumbu Y. Terus lagi lah, kalau mau menandai itu namanya legend kemarin. Legend. T, WS, ini kan gambarnya S, berarti susceptible kan? Nah, berarti nang kene tak singkat sebagai susceptible. I itu adalah infected kan, berarti tak singkat sebagai infected atau terinfeksi. Terus ki, oh nek ki bu aku nek ki bang. Nek ki apa nek ki rek? Lali aku. Oh quarantine ya quarantine. Terus iki diurutno ki berarti T, ki yang ketiga ya. Quarantine. Nah, quarantine. Terus habis itu recovery lah diurutkan sesuai. Terus warnanya bikin ngatur, oke kita atur. Nah yang ini tinggal gini tok, misal green itu hijau. Terus nah misal bikin abang itu berarti red. Heeh. Terus nek kepingin kuning Y, yellow. Terus apa ana warna apa mana? Oh ya berarti B, blue bahasa Inggris. Tapi kalau mau macam-macam kalian kasih gini kuwi enggak nganune petik-petik ngono iku lho gambare, fotos-fotos. Tapi biasanya sing apik gambar sing merah kalau mau fotos-fotos. Nah sing merah iki atau biru, nek yellow karo green elek bakal buat fotos-fotos, nggak bagus lah nek fotos-fotos. Tapi yo buat wis kasih tau wis nah gitu aja. Lah yo kaget. Loh, kan hanya untuk memudahkan kalian membaca nih, bukan penjelasan penjelasan ini bukan. Nah, terus kok bedanya kok bakalan ada yang putus-putus. Loh, ini gak ketok. Ya beda. Putus-putus sih gak ketok kayak ya. Kuningnya gak ketok. Purple iku apa purple? Diganti ungu ta. Pengen nih mas kayak gak ngerti aku warnanya. Oh, kuarentan dadi ngene. Dari kandel ya. P. Aku nek purple gak ngerti aku bahasa bahasa lainnya ungu apa? Selain selain purple apa? Hah? Berahe? Enggak bahasa Inggris selain purple ungu apa? Grey, grey ku apa? Hah? Lo ngerti grey ku? Maksudnya nang kene singkatannya apa kan? Grey ku green. Lah kan susah kan ya. Ngono kan awakmu gak ngerti rek. Lah iku B lah. Gak bisa B ku. Hah? Black kah? Mek ka tok. Oh ka tok nek black ya. Paling ya. Ya coba aja sih. Sik error Jin. Wait Jin. Ka ya. Gak apa lah masalahnya kayak. Oh iya black iki. Lah kalau mau bikin rodok kok garis-garis sih gak ketok ya. Apa ngene ya tak gawe bintang ae ya. Oh di oh di belakang ya. Lali aku. Enggak ya? Enggak ngefek ya? Salah salah. Lah kono kan biasanya susah. Biasanya golek nang kene. Coloring plot. Color ae aku lali tulisannya color. Coloring mesh and surface plot. Lagi biasa aku golek kayak nang kene kira. Apa iki? Cian ya. Oh iya Cian. Kayak black, white, red, green, blue, yellow, magenta iku M berarti. Sewet ya. Apa kayak? C dah, dibuat C dah, coba ya. Yang black lo jelek kayak. Yang C aja ya, Cin ngono.
Oh iya, beda di. Terus lagi sebentar. eh Terus nek pengen fotos-fotos ya apa? Aku kok lupa aku carane. Ya nek kepengin ono bintang-bintangnya kok ngene iki gak ditambahi bintang di depan. Ada bintang-bintangnya. Keren. Nah. Kok welek rek? Oh iya, iki digawe rong wola yo, ben gak fals yo. Ki rong wola nang kene 200 ae lah. 0,1. Jadi welek ya. Nah, ini kan apik. Unyu ngono ya. Lah iki recovery berarti apa? Penyakitnya nambah akeh ngene iki. Tapi iki sik gurung stabil kayak biasanya kalau sistem stabil iku grafiknya ngene, terus lurus. Jadi penyakitnya bakalan ada terus tapi nggak meningkat juga nggak menurun. Itu namanya titik tetap non endemik. Sorry, titik tetap endemik. Tapi kalau titik tetap non endemik itu penyakitnya lama-lama bakalan habis semakin mendekati nol. Itu kalau titik tetap bebas penyakit biasanya. Lah iku. Nah di sini kan 10 pangkat 4 kan 10.000 rek. Lah 10.000 ku berarti jumlah sing loro banyak banget. Artinya ngono. Awalnya mek titik, kalau sing kepengaruh, ono sing loro titik langsung hut ngono. Ngono penjelasannya. Hanya dalam waktu sekitar dari 10 sampai 16 hari, berarti hanya waktu 5 hari dari hari ke-10 sampai hari ke-16 penyakit langsung meningkat dengan tajam. Ngono kayak penjelasannya. Itu jenenge penjelasan yang menggedabrus sedikit itu. Apa? Hmm? Ya memang yang di karantina kan segini kan. Iku artinya apa? Proses kesehatan nih untuk mengkarantina orang-orang yang sakit itu terbatas, kurang memadai. Jadi tapi seiring berjalannya waktu ternyata dia bisa mengkarantina seiring apa? Seiring berjalan waktu apa? Proses penyehatan nih apa teknologi kesehatan ini semakin berkembang hanya dalam waktu 5 hari juga makanya orang yang dikarantina bisa semakin bagus. Iku iso mbok simpulkan kayak gitu rek. Karena apa? Yang kemarin sing kayak kasus corona yang kemarin. Kasus corona yang kemarin kan sing dikarantina sakwiro, sing los karantina kan lebih banyak. Lah iku karena apa? Fasilitas kesehatan kurang mumpuni. Lah yang ini untuk yang sistem dinamik. Oke? Paham atau hampa? Paham. Kalau masih hampa, mohon maaf. Oh, kalian ketik dulu. Ketik sendiri. Hah? Ya foto, fotoan wes, foto. Kalau apa? Oh, tidak mau. Kalian ketik sendiri. Tapi kan ini tergantung modelnya, Rek. Nek modelmu berbeda ya nggak bisa. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada RK4, ada Euler, ada yang selanjutnya itu kalau kalian lihat ada Adam Baswat dan lain-lain. Ini mana yang lebih baik? Lah, tidak ada yang lebih baik, cuman dengan error yang lebih kecil, itu biasanya yang diukur lebih baik. Lah, kalau misalkan errornya itu hampir sama, Rek, terus habis itu tingkat running time dari komputer itu ternyata cepetan RK4 daripada yang metode yang lain, itu biasanya orang bakalan lebih nyaman menggunakan RK4 dan itu yang diukur biasanya lebih baik sama orang pribadi. Jadi kita nggak punya catatan sing saklek mana itu metode yang lebih baik, gak ada. Cuman catatan yang saklek mana metode yang lebih baik itu biasanya hanya diukur dari error tanpa melihat kapasitas komputer sama kapasitas orangnya. Kan biasanya kayak gini kan ngitungnya lah bosen sih wong menunggu ngono kan, wongnya bosen menunggu running time ngono kan. Nah itu juga kapasitas error apa orangnya biasanya yang diukur. Namanya juga pendekatan kayak menunggu lah ya bosen kan nak ngono kan. Oke gitu sih. Bukan bosen, namanya menunggu kan sakit sih kak. Lah ah lah seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau udah ya gitu aja. Kalian teman-teman kalau misalkan gak ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar atau langsung tanya ke aku juga boleh kan gitu. Dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat.
Lah gitu aja, bye bye.